Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kita harus mengatur kebahagiaan kita. Saya dulu mengandalkan Dave agar bahagia, tapi dia gagal, lalu saya marah padanya. Lalu saya dengar Tuhan berbicara pada saya, berhenti mengandalkan Dave agar kamu bahagia. Itu adalah tugasmu sendiri. Terima kasih sudah bergabung hari ini di Menikmati Hidup Setiap Hari. Saya peduli terhadap saudara dan saya ingin membuat hubungan saudara dengan Tuhan makin kuat. Hari ini saya akan membahas tentang membangkitkan diri sendiri. Sekarang, mungkin saudara sedang mengalami masalah. Mungkin saudara merasa bahwa masalah terus berdatangan, datang lagi, sampai saudara merasa lelah. Dan mungkin saudara sudah merasa pasrah, tak bisa berpikir jernih, dan mungkin saudara menjauhkan diri dari kegiatan sehari-hari dan dari Tuhan dan tak lagi berkomunikasi dengannya. Kalau itu keadaannya, saya tidak menuduh, tapi kalau itu keadaannya atau saudara pernah merasakannya, dan saya tahu kita pernah, kita harus bertanggung jawab untuk bangkit. Seringkali kita ingin seseorang untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya hanya kita yang bisa. Dan ya, saling membantu memang harus, tapi saya suka apa yang dikatakan Raja Daud. Dia berkata, dia menyemangati diri sendiri dalam Tuhan. Saudara tahu saya menemukan, dan saya yakin saudara juga tahu bahwa orang lain bukan hanya sadar saya terluka atau sadar saya butuh mereka. Dan kadang, kalau saudara yang selalu melayani mereka pikir bahwa kita tidak butuh penyemangat. Maka saya belajar bahwa terkadang saya harus seperti Raja Daud. Dan hari ini kita akan membahas hal penting, yaitu bagaimana saudara bisa menyemangati diri sendiri dalam Tuhan, yaitu dengan mengingat kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan tidak menunjukkan kebaikannya pada saudara, maka ingatlah kebaikan yang sudah ia lakukan, dan ingat, kalau ia pernah melakukannya, ia bisa melakukannya lagi. Saudara tahu, kita sering menggunakan ilustrasi tentang saus salad. Kalau saudara punya saus salad di lemari atau di kulkas saudara, dan saudara ambil untuk makan salad, sausnya akan mengumpul di bagian bawah botol. Dan jika saudara membuka botol untuk menuangkannya, saudara hanya akan dapat minyaknya dan saladnya akan terasa hambar. Jadi apa yang kita lakukan sebelum menuangkannya? Kita kocok atau aduk dulu. Kita campur saus dengan minyak agar salad kita jadi memiliki rasa. Dan hidup juga seperti itu. Kalau saudara fokus pada hal buruk, atau kalau saudara hanya melihat pada hal buruk yang terjadi, maka itulah yang akan terus saudara pikirkan dan saudara bicarakan. Bahwa hidup saudara penuh dengan masalah, tapi jika saudara campurkan itu, masalah saudara dengan hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, dan betapa luar biasanya kita dapat mengenal Allah, saya kadang memikirkan itu. Betapa luar biasanya bisa mengenal Allah, berapa banyak yang tidak mengenal Allah, betapa luar biasanya bahwa Tuhan telah memilih kita sebagai pemilik kerajaan surga. Saudara tidak perlu takut mati. Banyak sekali keuntungan memiliki hubungan dengan Allah. Walaupun ia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara, yang bisa membuat saudara bahagia dan bersemangat. Jadi, kewajiban saudara adalah tetap bersukacita dan bersemangat dalam Tuhan. Kita harus bersemangat dalam Tuhan. Kenapa orang berpikir bahwa datang ke pertandingan olahraga dan bersemangat adalah normal? Sementara kalau kita bersemangat menjalin hubungan dengan Tuhan disebut sebagai fanatik. Paulus berkata kepada Timotius untuk bersemangat dengan cara mengingat ketika ia diurapi dan ketika ia diberkati dengan urapan itu dan ketika ia dipanggil untuk melayani. Dalam 2 Timotius 1:6, versi lebih jelas berkata, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan, menyalakan kembali bara api,
mengobarkan, dan terus nyalakan karunia Allah yang ada padamu, kobarkan semangatmu oleh penumpangan tanganku atasmu, dengan para penatua pada penahbisanmu. Sekarang saudara tahu, saya rasa ada dari saudara yang sangat membutuhkan ayat ini karena saudara telah kehilangan semangat dalam melayani. Dan mungkin saat pertama kali saudara menerima Yesus, saudara sangat bersemangat, tapi kini saudara kehilangan semangat. Mungkin karena pertemanan saudara menarik saudara keluar dari firman Allah. Saudara tahu, pertemanan saudara sangat mempengaruhi perasaan dan tingkah laku saudara setiap harinya. Kalau saudara selalu memilih lingkungan yang buruk atau mereka yang hanya ingin berbicara tentang keburukan yang terjadi di dunia ini, itu akan membuat saya sangat lelah. Saya ingin mendengar kabar baik. Saudara tak bisa mendapatkannya dari berita. Terkadang kalau saudara mendengarkan semua yang terjadi dari berita, saudara akan berpikir tak ada harapan untuk semuanya. Tapi saya beritahu, kita telah lahir baru dalam pengharapan dan pengharapan itu ada dalam Yesus Kristus. Dan apapun situasi yang saudara hadapi sekarang, dan tak peduli seberapa lama situasi itu akan berlangsung, saudara mempunyai harapan akan penyelesaian situasi itu dalam Yesus, dan Ia akan melindungi kita dari serangan iblis dan mengubahnya untuk kebaikan di hidup saudara. Jadi saudara harus benar-benar memilih pertemanan saudara agar saudara tidak jatuh. Bertemanlah dengan mereka yang membangun saudara. Cara kita bersemangat dalam Tuhan adalah dengan mengingat. Saya ingin saudara merenungkan itu. Saudara tahu, saudara bisa sedih karena mengingat. Saya dilecehkan oleh ayah saya dan masa kecil saya buruk, tapi saya tidak memikirkannya lagi. Walaupun saya bisa, kalau saya mau merenungkan hal itu sekarang dan hanya mengingat kembali apa yang ayah saya pernah lakukan kepada saya bisa jadi bersedih. Tapi daripada melakukan itu, saya mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dan menyembuhkan saya. Dan semua kebaikan yang Ia berikan pada hidup saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Lagi, pikirkan tentang apa yang saya katakan. Saudara bisa sedih karena memikirkan hal yang salah. Jadi saudara bisa menyemangati diri sendiri dan menjadi produktif dengan cara memikirkan hal yang benar. Mengingat, Alkitab berkata, mengingat, menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Paulus melayani mereka untuk menyemangati roh mereka. Dan saya percaya bahwa ketika saudara menonton acara ini, atau mungkin saudara tidak sengaja memilih acara saya, banyak orang berkata ini, aku tidak sengaja menonton acara ini. Tapi itu bukan kebetulan. Saya percaya kalau saudara menonton ini sekarang, itu karena Tuhan ingin saudara menonton sekarang. Dan saya percaya Tuhan memiliki tujuan untuk saudara. Dan Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, menarik, dan masuk akal, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, sebuah bukti dengan semangat dan kekuatan Tuhan yang ada dalamku, dan inilah kekuatan yang berimpartasi ketika Paulus berfirman, dan saya percaya ini bisa terjadi pada saudara, dan memberikan semangat pada pikiran mereka dan juga perasaan mereka, sehingga mereka bangkit. Dengan kata lain, sekarang ketika saudara mendengarkan firman yang saya sampaikan, bisa menyemangati, dan bisa membuat saudara bergairah untuk menjalani hidup. Karena itu orang-orang suka pergi ke gereja atau menghadiri acara besar gereja. Itu membuat mereka terberkati saat mereka ada dalam hadirat Tuhan dan berada dengan mereka yang memberikan dampak positif dalam hidup dan mendengarkan firman yang disampaikan, kemudian mereka pulang. Tapi saudara harus merenungkan firman itu agar saudara tetap semangat, bawa firman itu ke dalam hidup saudara yang biasa-biasa saja. Dan pemikiran saudara bisa berubah. Apa yang sedang saudara pikirkan? Saudara bisa putus asa karena pikiran saudara? Saudara bisa menjadi lemah karena pikiran saudara? Apa yang sedang saudara bicarakan? Ini hal yang sama. Pergi makan siang dengan teman dan berbincang tentang kerusakan yang terjadi di dunia ini atau keburukan hidup saudara untuk waktu yang sangat lama. Dan saya beritahu saat saudara pulang, perbincangan saudara akan merusak perasaan saudara. Tapi saudara bisa memikirkan hal baik.
Paulus menyemangati mereka dengan berkhotbah. Maka hari ini saya percaya bahwa saya menyemangati hidup saudara. Tanggung jawab saudara adalah untuk menyemangati diri sendiri dalam Tuhan. Paulus menyemangati jemaatnya dengan cara mengingatkan mereka tentang kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Saudara tahu salah satu yang saya dan Dave lakukan dalam hidup sehari-hari adalah bukan berarti kita tandai kalender untuk hal ini, tapi seringkali kita membicarakan awal mula kita pelayanan dan kesulitan yang kita alami dan keterbatasan yang kita alami. Dan kita sangat bersyukur atas kebaikan yang Tuhan lakukan sekarang dan yang kita miliki dan pelayanan kita berkembang. Saudara tahu saya sudah melakukan ini lebih dari 40 tahun dan ketika saya mulai, kita bahkan tidak punya uang untuk penginapan di hotel kalau kita diundang menjadi pembicara. Kita hanya pergi sejauh mobil bisa mengantar. Dan dulu kita mengendarai mobil yang terlalu tua untuk dikendarai sehari-hari. Dan Dave menabung sampai 16 juta untuk membelinya dan mobil itu memiliki roda yang gundul dan karat pada sumur roda. Dan kita pasang kereta gandeng di belakang mobil untuk membawa. Kita memang tidak punya buku, tapi dulu kita punya banyak kaset dan kita isi kereta itu dengan barang kita dan pergi mungkin 50, 70, atau bahkan 100 mil dari St. Louis mengadakan rapat di gedung hotel yang kecil. Karena saya berbicara di radio, maka saya mengiklankan itu. Saudara tahu, orang-orang berdatangan 50, 60, 70 seperti itu. Dan kita rapat sampai jam 9.30 atau 10 malam, kemudian pulang. Tapi kita tidak punya uang untuk bayar penginapan. Jadi seringkali kalau Dave sangat lelah, kita menepi ke restoran terdekat dan parkir di sana untuk beristirahat. Dan kadang saya juga, lalu kita akan lanjutkan perjalanan pulang. Dan juga dulu kita hanya punya satu orang untuk tim penyembahan. Dia bisa main gitar, bernyanyi, dan bermain piano. Dan dia punya mesin drum dan memainkannya dengan kakinya. Dave mengumpulkan semua barang kita, lalu dia menjual semuanya. Saya yang berkhotbah. Dulu kita tidak berkelebihan. Dalam hal apapun, kita pakai yang kita punya. Tapi bukanlah itu yang penting. Yang penting adalah Tuhan beserta kita dan pengurapannya menguatkan kita untuk melayani. Kita harus ingat bahwa hidup kita tidak akan mudah. Terkadang kita harus melewati situasi sulit sebelum kita memasuki situasi yang lebih baik. Tapi ketika situasi membaik, saya akan memberikan ayat tentang hal ini. Saat kita dalam situasi yang baik, kita butuh sesekali mengingat situasi buruk. Karena hal paling berbahaya dalam hidup kita adalah kita lupa bersyukur. Mungkin saudara mengeluh tentang banyak hal dalam hidup dan saudara tidak pernah mengambil waktu dan yang saudara lakukan hanyalah mengucap syukur untuk semuanya. Terkadang saya mengambil satu hari penuh dan yang saya lakukan di hari itu hanyalah mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Saat saya mandi, saya mengucap syukur untuk air panas. Semua hal yang akan membuat saya bersyukur pada Tuhan. Dalam 2 Petrus 1, 12-13 dan pasal 3 ayat 1 berkata, "Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu." Saya mengingatkan saudara hari ini tentang kuasa dari ucapan syukur. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Saudara tahu sesuatu yang saya temui, apa yang saya ajarkan tak harus hal baru yang semua orang belum pernah dengar, tapi tentang apa yang saudara butuhkan sekarang. Dan mungkin sekarang yang saudara butuhkan adalah keyakinan bahwa saudara bisa menyelesaikan masalah dengan cara bersyukur. Saudara bisa menyelesaikan masalah dengan cara berada dalam kumpulan teman yang benar. Terkadang tidak sesulit yang dipikirkan. Tapi saudara harus berhenti menunggu orang lain untuk merasakan sukacita. Kita harus belajar bersukacita sendiri. Saya dulu mengandalkan Dave agar bahagia. Tapi dia gagal, lalu saya marah padanya.
Lalu saya dengar Tuhan berbicara pada saya, berhenti mengandalkan Dave agar kamu bahagia. Itu adalah tugasmu sendiri. Seringkali kita tidak suka bertanggung jawab dan kita mengandalkan orang lain untuk membuat diri kita bahagia. Sekarang, ayat-ayat yang akan saya bacakan adalah ayat yang sangat penting bagi saya karena Tuhan memberikannya di waktu yang tepat. Ulangan 8 ayat 2, 10-14, dan 18 dan 19. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhan berbicara atau Musa berbicara kepada bangsa Israel. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka butuh 40 tahun untuk melakukan yang seharusnya hanya 11 hari perjalanan. Dan alasan kenapa mereka butuh waktu lama adalah karena mereka menggerutu dan mengeluh dan mengasihani diri sendiri dan menyalahkan Musa dan Tuhan untuk semua yang terjadi yang tidak mereka suka. Saya ulangi lagi. 40 tahun melakukan perjalanan 11 hari. Kenapa? Salah satunya karena mereka menyalahkan Musa dan Tuhan untuk semuanya. Mereka tidak bertanggung jawab akan apapun. Mereka mengasihani diri mereka dan mereka mengeluh dan menggerutu dan bersungut-sungut tentang semua hal yang tidak sesuai kehendak mereka. Ingatlah seluruh perjalanan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan untuk mengetahui yang ada dalam hatimu, yakni engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara tahu terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah untuk menguji kita. Hanya menguji. Saudara tahu Tuhan menyediakan semuanya. Mereka tidak memiliki keinginan mereka, tapi Tuhan menyediakan. Sepatu mereka tidak rusak. Pakaian mereka tidak pernah rusak, ya. Sebagai perempuan, saya tidak terlalu peduli, saya ingin pakaian baru, tapi Tuhan menyediakan. Mereka tak mendapatkan keinginan mereka, tapi Tuhan menyediakan. Air minum mereka keluar dari batu, makanan mereka turun dari langit setiap pagi, yang disebut mana. Mereka bahkan bosan memakan itu. Awalnya saya yakin ada mujizat yang besar, tapi mereka tidak menganggapnya. Saya pernah mengalami dalam hidup saya di mana saya tidak memiliki banyak hal, tapi saya di sini sekarang berkata, Tuhan selalu beserta kita. Dia selalu menyertai kita. Itu tidaklah mudah, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Dan Musa berkata, ingatlah 40 tahun itu, agar kalian mensyukuri yang kau miliki sekarang. Ayat 10-14 berkata, engkau akan makan dan akan kenyang, engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik, yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak. Oh, ini sangat bagus. Janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara tahu siapapun yang berseru kepada Tuhan dan mencarinya hanya ketika mereka dalam masalah besar, sangatlah memalukan. Saudara harus mencari Tuhan setiap waktu. Saudara membutuhkan Tuhan ketika saudara dalam masalah maupun tidak. Maka mereka telah melewati waktu sulit di padang pasir, dan sekarang situasi mereka sudah lebih baik. Tuhan memberkati mereka, dan situasi mereka sudah membaik. Mereka punya rumah dan makanan, semuanya ada, tapi mereka melupakan Tuhan. Dan ia berkata, janganlah engkau melupakannya, karena engkau akan kembali ke tempat awalmu. Saudara tahu itulah yang terjadi di Amerika. Kita lupa. Kita melupakan apa yang Tuhan lakukan untuk Amerika, mujizat yang ia lakukan. Dan semua orang yang mengorbankan dirinya untuk negara ini, banyak mujizat dan kebebasan. Maka sekarang, beberapa tahun belakangan ini, ada pergerakan yang menentang Allah. Visinya tak lagi di sekolah, 10 perintahnya tak lagi dipajang, tak ada lagi doa di sekolah, tak ada doa di tempat umum, menghilangkan apapun yang berhubungan dengan Tuhan, membuang semua, menghilangkan salib, ini, itu, dan banyak lagi. Dan saudara tahu, itu salah satu alasannya, bukan hanya satu, itu alasan mengapa kita menghadapi masalah di negara ini saat ini. Dan
Politik tidak akan menyelesaikan masalah ini kalau kita bersatu dalam Tuhan. Ya, kita di sini mencintai Tuhan, tapi kita butuh pergerakan, kita membutuhkan perubahan. Kita harus kembali berkata ini, Tuhan, kita tak akan berada di sini, kita tak akan punya yang kita miliki, kita tak akan dapat kemerdekaan, kita tak akan punya berkat finansial dalam negeri ini tanpa Engkau. Tuhan ingin kita mengingat kebaikannya saat situasi kita membaik. Saudara tahu, saya ingat saat saya didiagnosa penyakit kanker. Tapi juga ingat saat mereka berkata, saya bebas dari kanker. Dan saya ingat, 27 tahun yang lalu, saya harus melakukan operasi di sisi lain. Selama 27 tahun ke depan, saya kontrol dan mereka berkata, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Saya melalui kesulitan, tapi sekarang saya mengalami banyak sukacita. Dan saudara tahu, kita semua melalui situasi buruk, tapi kita bisa mengingat hal baik yang Tuhan berikan. Saya merasa bahwa beberapa orang sudah tertolong hari ini. Ingatlah saat Tuhan menyertai saudara, dan biarlah itu mengingatkan bahwa apapun situasi saudara saat ini, Tuhan selalu menyertai. Dia mungkin tak melakukannya saat kita minta atau dengan cara kita, tapi Tuhan baik. Dan Tuhan menyertai serta merawat kita. Dan saudara bisa menyemangati diri sendiri dengan mengingat kebaikannya yang sudah Ia lakukan. Terkadang kita mengingat yang harusnya kita lupakan dan melupakan yang harusnya kita ingat. Apa yang saudara lakukan saat saudara sedih? Depresi akan membuat kita kehilangan semangat untuk hidup. Orang yang depresi tidak ingin melakukan apapun. Pikiran mereka sangatlah gelap. Hidup mereka seperti tidak memiliki tujuan. Tapi ketika Raja Daud depresi, ia mengingat kemenangannya. Ia mengingat kemenangan yang membuat dia semangat. Dalam Mazmur 42:45 Daud berkata, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud mengingat kembali saat dia membawa tabut perjanjian Allah menuju kota tempat asalnya. Dia ingat ketika melihat tabut itu dibawa masuk, dan ia sangatlah bersemangat. Sampai ia dengan menggunakan pakaian itu menari dan bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu itu bukanlah perilaku seorang raja, dan istrinya sangat marah kepada Daud. Istrinya malu terhadap apa yang Daud lakukan. Tapi Daud berkata, saya tidak akan membacakan semua ini, tapi dalam 2 Samuel 6 ayat 12-21 berkata, saudara baca sendiri selengkapnya, berkata bahwa Daud sangat gembira sampai ia mengingatnya ketika Daud merasa sedih, dia mengingat hari di mana dia mendapat kehormatan untuk membawa tabut perjanjian itu kembali ke rumah Allah tempat asalnya. Dan ia sangatlah bergembira. Saudara tahu, kalau saudara sangat bersemangat untuk Tuhan, orang-orang akan menyebut saudara fanatik. Tapi saudara tahu, kita memiliki hak untuk bergembira dalam Tuhan karena Ia telah melakukan hal yang sangat luar biasa, hal yang fenomenal dalam hidup kita. Saya mengingat masa lalu dan sadar akan bagaimana penyertaan Tuhan untuk saya dan pelayanan saya, bagaimana Ia menjaga saya dan anak-anak saya, dan hal-hal yang kita lalui bersama, dan hal yang kita pikir tidak akan berubah. Bahkan anak-anak pun ikut melayani bersama kita. Saya dulu berpikir, apakah mereka bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri? Saudara mengerti kan? Saya punya anak perempuan, dulu dia sangat ceroboh sampai tak bisa menjaga barang sendiri. Sekarang dia yang merawat saya. Dan 2 anak laki-laki kami yang membantu pelayanan sehari-hari. Saya beritahu sesuatu, Tuhan memiliki rencana indah untuk saudara. Dan jangan saudara menjadi letih lesu dan berpikir bahwa saudara akan selalu diselimuti hal buruk.
dan merasa depresi dan hilang semangat, dan apapun perkataan saudara adalah buruk, dan pikiran saudara menjadi negatif. Tidak, ini waktunya mengingat hal baik yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara, sehingga saudara berhasil melewatinya sampai sekarang. Dan itu akan menjadi seperti botol saus salad, saudara mencampurnya maka akan bermakna.